Ya, Ayu dan juga pemirsa, saat ini banyak sekali pihak yang ikut membantu penanganan COVID-19 di Ya, Indonesia. betul Salah sekali. satunya adalah Perkumpulan Cinciang yang menyumbangkan senilai 1 miliar rupiah dan mempercayakannya kepada Yayasan Yayasan Buddha Suci. Suci Indonesia. Seperti apa kerjasamanya, kita saksikan rangkaian berikut. Wabah COVID-19 hingga kini masih melanda di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Yayasan Buddha Suci Indonesia sebagai organisasi kemanusiaan pun turun tangan mengulurkan berbagai bantuan untuk memerangi pandemi COVID-19. Bantuan yang diberikan oleh Yayasan Buddha Suci berupa peralatan medis seperti alat pelindung diri, masker, rapid test, dan ventilator yang disalurkan bagi para tenaga medis di beberapa rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Selain itu, alat kebersihan berupa cairan disinfektan, alat semprot, jas hujan, serta sembako juga turut diberikan. Bantuan ini dapat terrealisasikan berkat kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun berbagai organisasi sosial. Salah satunya Perkumpulan Cinciang Indonesia yang memberikan bantuan berupa donasi sebesar 1 miliar rupiah melalui Yayasan Buddha Suci Indonesia. Suyanto selaku Wakil Ketua Perkumpulan Cinciang Indonesia berharap perbuatan baik ini dapat diikuti pula oleh organisasi lain di Indonesia sehingga dapat mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Oke, nah Mbak dan pemirsa saat ini di studio sudah hadir bersama kita ada Bapak Suyanto yang merupakan Wakil Ketua Perkumpulan Cinciang Indonesia untuk berbincang tentang donasi yang dipercayakan kepada Yayasan Suci sebanyak 1 miliar rupiah tadi ya. Sangat luar biasa sekali ya. Oke, Pak Suyanto, kalau kemudian berbicara mengenai memberikan donasi ini, apa sebetulnya yang menjadi alasan dari Perkumpulan Cinciang ini untuk ikut memberikan bantuan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia ini, Pak? Baik, Bu Ayu. Jadi Perkumpulan Cinciang Indonesia sama halnya dengan perkumpulan lain atau perusahaan-perusahaan lain di Indonesia, tentunya kami mempunyai visi dan misi, ya. Antara lain pendidikan dan sosial kemasyarakatan atau kemanusiaan. Kami berlandaskan kepada ketulusan, kerendahan hati, kerjasama, kemudian kerja keras yang berpedoman kepada persatuan dalam rangka menyalin dan mempererat ikatan tali persaudaraan sesama orang Cinciang khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Itu yang menjadi landasan kami, di mana kami melihat bahwa COVID-19 ini kita harus bersatu padu untuk memeranginya. Demikian yang bisa. Oke. Tapi kenapa akhirnya memilih Perkumpulan Cinciang ini memilih Yayasan Buddha Suci untuk bersama-sama menangani COVID-19 seperti itu? Kalau kita lihat kan banyak sekali komunitas atau organisasi lain di luar sana, kenapa akhirnya memutuskan hati ini berjalin jodoh, berjalin hati dengan Suci? Betul Mas Raden, jadi Suci ini bagi kami bukan suatu yang asing dan kita tahu bahwa Suci ini, Yayasan Buddha Suci Indonesia itu sudah ada di mungkin lebih dari 60 negara di dunia, kemudian melakukan bantuan lebih dari 100 negara, dan yang saya ketahui juga Suci ini merupakan NGO, ESOCOC, Ekonomi Sosial Council untuk PBB, di mana dalam hal ini, ini bukan pertama kali kami melakukan kerjasama dengan Yayasan Buddha Suci Indonesia. Jadi kami mempercayakan Yayasan Buddha Suci Indonesia karena memang kita sudah ketahui, tidak diragukan lagi apa yang kami bisa salurkan melalui Yayasan Suci Indonesia pasti sampai dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya. Demikian yang bisa kami. Oke, kalau kemudian barang-barang yang didonasikan atau disumbangkan itu berupa apa saja, Pak? Nah, tentunya yang kami sampaikan di sini, yang donasi yang kami berikan ini adalah berupa penggalangan dana dari pengurus dan para anggota Cinciang Indonesia yang kemudian kami salurkan melalui Yayasan Buddha Suci Indonesia. Dalam hal ini barang ataupun apapun tentunya kami serahkan kepada Yayasan Buddha Suci Indonesia yang mengaturnya. Karena Yayasan Buddha Suci Indonesia kami tahu bahwa paling mengetahui apa kebutuhan yang di masyarakat, misalnya APD, rumah sakit dan segalanya. Jadi kami serahkan kepada Yayasan Suci Indonesia untuk menentukannya. Demikian. Oke. Tapi kalau kita melihat saat ini Pak, ini kan bukan hanya pandemi atau wabah yang menyerang Indonesia, tapi juga dunia seperti itu ya. Dan kita sebagai warga negara Indonesia banyak sekali melihat kemudian
orang-orang baik pribadi maupun organisasi, yayasan seperti itu yang akhirnya ikut membantu sesama. Seperti ya perkumpulan Cincang ini sendiri. Bagaimana Pak Suyanto melihat karakter orang Indonesia asli keluar di sana, ada sifat karakter gotong royong, saling membantu. Dan ini juga dilakukan oleh teman-teman dari Cincang. Sangat luar biasa. Betul. Justru di tengah pandemik ini, karakter orang-orang Indonesia kita lihat bahwa gotong royong ini di Indonesia sesuatu hal yang memang patut kita banggakan. Artinya kita melihat bahwa seluruh rakyat Indonesia menghadapi pandemi ini harus bersama bergotong royong, menjalin cinta kasih secara tulus untuk bisa memerangi COVID-19 ini, Pak. Oke, nah selain bantuan yang sifatnya material, menurut Pak Suyanto sendiri sebetulnya dukungan apa lagi, dukungan berbentuk apa lagi yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia menghadapi pandemi COVID ini? Selain material, dukungan untuk menghadapi ini tentunya bagi kami, saya rasa gini, masyarakat ini diharapkan mengikuti anjuran atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini misalnya social distancing, menjaga jarak, kemudian keluar rumah memakai masker, mencuci tangan pada saat keluar maupun ke dalam rumah. Intinya adalah melakukan pola hidup bersih dan sehat. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Oke, mungkin salah satunya memang PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat seperti itu juga harus menjadi edukasi. Nah, selama pandemi ini mungkin kita juga belajar cara hidup yang lebih sehat, lebih mandiri, dan lebih peduli terhadap kesehatan dan kehidupan kita seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau kita berbicara tentang tidak mudah untuk kemudian mengajak orang lain berderma gitu, beramal untuk kemudian membantu orang lain. Karena sekarang kan bilang, kondisinya lagi sulit, belum bantu orang dulu deh, karena kondisi kita juga sulit. Seperti itu kan mungkin banyak yang kemudian alibinya seperti itu. Tapi teman-teman di Cincang pun akhirnya bisa menyumbangkan senilai 1 miliar rupiah, jumlah yang tidak sedikit, sangat banyak sekali untuk membantu teman-teman yang lain. Bagaimana kemudian Pak Suyanto dan teman-teman di Cincang akhirnya bisa meyakinkan teman-teman untuk sama-sama mengumpulkan dana, berderma untuk berbagi dan membantu sesama yang lain. Caranya seperti apa untuk kemudian teman-teman mau ikut berbagi? Betul, Mas Raden. Jadi caranya memang gampang-gampang susah ya. Tapi kita di Perkumpulan Cincang Indonesia juga kita mengajak bahwa cara berderma itu adalah kita melihat bahwa memang pada saat ini seluruh masyarakat Indonesia juga global yang disampaikan bahwa semua kesulitan menghadapi. Tapi bagi kita yang merasa berkecukupan, tentunya tidak ada salahnya kita menyumbangkan sebagian dari kita punya kelebihan ini untuk mendermakan atau mendonasikan, kemudian menyalurkan terutama melalui Yayasan Buddha Suci Indonesia. Jadi tidak sulit sebetulnya, mohon maaf bukannya kami ini, untuk mengumpulkan donasi dari anggota kami, pengurus kami. Jadi sebelum COVID-19 kena di Indonesia, mungkin diumumkan Presiden pada tanggal 2 Maret ya, itu pada saat wabah pertama di Wuhan, di China, itu kami juga mengumpulkan donasi sebetulnya. Dan kami belikan APD, kemudian kami menyumbangkan ke Cincang, karena Perkumpulan Cincang ini kami ada hubungan, memang asalnya dari sana, kemudian kami juga mendonasikan atau membelikan APD, kemudian kami kirimkan ke sana. Nah, ini sebetulnya yang kedua dalam hal ini kena Indonesia, jadi kami mengumpulkan lagi. Nah, syukur alhamdulillah kami bisa mengumpulkan sampai 1 miliar lagi, kemudian kami donasikan melalui Yayasan Buddha Suci Indonesia. Inilah mau dan mampu ya. Banyak orang di luar sana yang mampu mungkin tapi tidak mau. Ya, betul. Ini dari ketulusan hati ya Pak ya. Betul. Banyak yang kemudian berkecukupan tapi akhirnya belum mau membantu. Oke, nah mungkin Bapak mau mengajak pengusaha-pengusaha yang lain yang kemudian juga berkelebihan juga. Ayo sama-sama ikut membantu kita kemudian hadapi wabah COVID ini sama-sama. Pesan-pesan yang mau disampaikan bagaimana Pak? Ya betul, tentunya kami juga mengharapkan bahwa apa yang kami lakukan tentunya bisa dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Besar, kecil, donasi saya kira tidak menjadi masalah. Sepanjang itu dilakukan dengan ketulusan, ya, sehingga kita sama-sama bisa memerangi COVID-19 ini. Jadi berapapun dana yang disumbangkan itu sangat berarti. Namanya kita kalau mau sedikit-dikit menjadi bukit. Yaitu kita juga harus terapkan di sini. Artinya dengan adanya donasi dan semua seluruh rakyat Indonesia bersatu padu memberikan donasi, kemudian disalurkan kepada
petugas-petugas terutama rumah sakit, perawat yang di depan yang menghadapi langsung wabah COVID-19 ini. Dan ini sangat, saya kira sangat bisa membantu. Sehingga kita mengajak seluruh rakyat Indonesia, terutama ormas ataupun orang-orang pribadi bisa mendonasikan, ya khususnya mungkin melalui Yayasan Buddha Suci Indonesia. Ya, semoga Indonesia dan dunia kembali cepat pulih dan sehat seperti itu ya Pak Suyanto. Ya, terima kasih Pak Suyanto sudah hadir di Halo Indonesia. Ini sangat luar biasa sekali. Salam untuk teman-teman di Cincang. Ya, makasih. Oke, nah pemirsa selanjutnya setelah jeda kita akan berbincang mengenai topik menghilangkan stigma terhadap orang dengan pengawasan COVID-19. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.